Hai, welcome back. Hari ini aku akan share resep pempek. Ini simple banget karena aku cuma pakai 5 bahan. Siapa sih yang nggak tahu pempek? Pasti semua orang suka dengan makanan khas Palembang ini. Seperti biasa, untuk resep, bahan, dan langkah-langkah bisa dilihat di deskripsi ya. Sebagai bahan utama, aku pakai 500 gram ikan tenggiri yang sudah digiling. Kemudian 300 ml air es, 20 gram bawang putih yang sudah dihaluskan, 15 gram garam, dan 350 gram sagu tani atau tepung tapioka tani. Langkah pertama, sebelum kita masukkan air, itu kita remas-remas dahulu ikan gilingnya sampai dia hancur. Kita yakin nggak ada lagi bekuan ikan tenggiri giling. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit. Kita sisakan air untuk masukkan bahan yang selanjutnya. Nah, ini kita remas-remas lagi, kita aduk rata sampai si ikannya tercampur dengan air. Selanjutnya bisa kita masukkan 20 gram bawang putih yang sudah dihaluskan. Fungsi bawang putih ini nanti untuk aroma pempeknya agar lebih harum dan mengurangi amis dari si ikan. Kita aduk-aduk kembali, kemudian kita bisa tambah air lagi. Tetap kita sisakan karena terakhir nanti kita akan masukkan garam. Kemudian ini terakhir kita akan masukkan garam sebanyak 15 gram. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semuanya rata. Jadi kita pastikan ikannya juga sudah hancur, sudah teraduk rata dengan bahan-bahan yang kita masukkan tadi. Oh ya, salah satu kunci keberhasilan dalam membuat pempek itu adalah cara kita mengaduk adonannya. Jadi memang untuk adonan pertama itu sebelum menggunakan tepung, aku biasanya akan pakai tangan aja. Karena di sini dibutuhkan kekuatan agar ikan dan bahan-bahan lainnya tercampur rata. Nanti ketika giliran menggunakan tepung, itu biasanya aku hanya pakai spatula karena nggak boleh terlalu kencang. Final tekstur adonan pertama akan seperti ini. Kemudian kita campurkan tepung tapioka atau tepung sagu sedikit demi sedikit aja. Tapi kalau bisa jangan terlalu bertahap karena terlalu lama mengaduk nanti takutnya pempeknya akan semakin keras. Jadi biasanya aku masukin tergantung kebutuhan. Kalau memang misalnya sagunya nggak terlalu banyak ya aku biasa masukin sekaligus. Cuma karena ini agak banyak jadi aku masukin sekitar aku bagi 2, kemudian aku aduk perlahan aja. Jangan terlalu kencang ngaduknya dan sebaiknya nggak pakai tangan kosong, bisa dengan spatula atau sendok. Karena nanti kalau terlalu kuat ngaduknya, terlalu pakai tenaga, itu biasanya pempeknya akan alot. Nah, ini sebenarnya asal aja sih, cukup sampai si sagunya ini tercampur dengan adonan ikan yang tadi. Nah, ini kurang lebih nanti tekstur adonannya akan seperti ini. Ini yang sudah dicampur dengan sagu. Nah, ini akan siap kita bentuk untuk kemudian kita rebus. Nah, ini persiapan aku untuk bikin pempek telur dan pempek lenjer. Ini tadi adonannya sempat aku masukin ke kulkas terlebih dahulu karena aku mesti siapin adonan pempek adaan dan juga tekwan. Nah, jadi sebelum kita mulai bentuk adonannya, kita bisa lumuri tangan kita dengan sagu dulu biar nggak lengket. Nah, ini telapak tangan kita lumuri dengan sagu, kemudian nanti kita bisa mulai bentuk adonannya. Untuk pempek lenjer, itu adonannya nanti tinggal kita bikin panjang-panjang aja. Dan untuk pempek telur, itu aku akan bikin bulat-bulat terlebih dahulu. Biasanya kalau untuk orderan pempek, ini per adonan aku bikinnya 35 gram. Jadi memang aku selalu ukur dulu, terus aku bikin bulat-bulat dulu. Either itu untuk dibikin lenjer atau untuk dibikin telur.
Berbeda dengan pempek lenjer yang bisa kita siangin istilahnya sebelum air rebusannya matang. Sedangkan kalau untuk pempek telur, setelah dibentuk dan diisi dengan telur, itu harus langsung dimasukkan ke dalam air rebusan yang sudah matang. Nah, ini contoh membuat pempek lenjer. Jadi kita tinggal gulung-gulung aja sampai dia membentuk panjang. Nah, ini bisa kita taruh dulu sambil menunggu air rebusannya matang. Untuk tekstur adonan pempek ini memang lengket. Jadi kita akan berkali-kali lumuri tangan kita dengan sagu biar tidak terlalu lengket ketika kita sedang membuat atau membentuk adonan. Nah, di sini air rebusannya sudah matang. Aku akan contohkan cara membuat pempek telur. Jadi aku sudah siapkan telur yang sudah aku aduk. Nah, ini adonannya kita bentuk bulat, kemudian kita gulung seperti ini, seperti pempek lenjer. Kemudian di bagian bawahnya ini dengan ibu jempol atau ibu jari kita tekan, kita lobangi sehingga membentuk seperti kerucut. Lalu tinggal kita masukkan telur yang sudah kita kocok. Ini biasanya aku masukkan sekitar 2 sendok teh untuk adonan sebesar 35 gram. Setelah itu tinggal kita tutup atasnya dengan cara kita cubit-cubit bagian atasnya perlahan. Setelah selesai, ini harus langsung dimasukkan ke dalam air rebusan yang sudah matang. Nah, ini selanjutnya aku bikin adonan kedua. Adonan kedua juga gitu, kita gulung-gulung sampai membentuk pempek lenjer. Kemudian kita dengan jempol kita lobangin dengan cara kita tekan, terus kita putar-putar seperti ini sampai membentuk kerucut. Kemudian siap kita masukkan telur sekitar 2 sendok teh. Nah, ini kita cubit, atasnya kita tutup dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Kemudian kita masukkan langsung ke dalam air rebusan. Nah, ini penampakan pempek yang sudah matang. Tadi pempek lenjernya juga udah langsung aku masukin ya. Untuk tanda pempek yang sudah matang, dia akan mengapung di atas permukaan air seperti ini. Untuk pempek lenjer ini bisa langsung kita angkat. Tapi kalau untuk pempek telur itu biasanya aku tunggu sekitar 5 menit lagi untuk memastikan telur di dalamnya itu sudah benar-benar matang. Tara, ini dia pempeknya sudah jadi, sudah siap dinikmati juga. Atau mungkin kalau kalian lebih suka digoreng, bisa digoreng terlebih dahulu. Untuk resep cukanya bisa dilihat di video selanjutnya ya. Thank you for watching.